Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayaknya bulan Rajab kalau ke Banjar, insyaallah. Pas haul kaki atau apa, insyaallah, mudah-mudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salbiah. Terima kasih Sensor yang absen, terima kasih. Absen yang belum follow disilahkan di follow. Waalaikumsalam wayang, masya Allah. Masya Allah. Puncak belajar tauhid apa guru? Puncak belajar tauhid itu kada tahu apa-apa lagi, itu puncaknya. Bila orang itu kada tahu apa-apa lagi, itu puncaknya. Puncak kalau belajar tauhid itu puncaknya sampai akhir hayat pian. Maksudnya kalau tauhid itu diamalkan sampai kita kepada puncaknya, kita kada mengerti apa-apa lagi. Amin ya rabbal alamin, masya Allah. Belajar ilmu tauhid itu beda dengan mengamalkannya lah. Kalau belajar itu kemana aja belajar bisa. Orang itu kalau bisa itu belajar itu diamalkan, kada perlu banyak ilmunya, kada perlu banyak ilmunya itu. Akhlisil amal, kata Nabila, akhlisil amal walau kalilan, sekalipun sedikit. Samsun, terima kasih. Enggak tahu apa-apa, enggak bisa apa-apa, enggak punya apa-apa. Itu benar. Itu puncaknya, puncak daripada mengamalkan tauhid itu sudah. Doakan amin sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Yang belum follow silahkan follow. Masya Allah. Samoni, terima kasih kopinya. Mami Rusi, terima kasih. Mami Rusi, masya Allah. Inggi. Tabarakallah. Waalaikumsalam Istisari. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Istisari. Wong di Mbak Istisari. Lasari ini biasanya wong Jowo. Assalamualaikum guru. Guru, kita bajakat banih, tapi dijual banihnya, dijulungakan duitnya. Itu kayak apa hukumnya? Seperti ini halilah. Kalau misalnya mujaki itu menjual beras atau benihnya, dijualnya, itu ada syaratnya. Yang pertama, kita kan sudah meniatkan itu zakat tadi, lalu itu hak orang lain. Kalau kita jual itu tidak berhak kita menjualnya. Jual itu tidak berhak kita menjualnya. Bisa ini dikirimkan berasnya kada bisa. Ujarudin jualkan. Nah baru pian boleh menjualkannya. Kalau mujaki dekat itu kada bisa pian menjualnya karena haknya. Kada bisa halillah. Jadi pian menjual itu pertama persetujuan mujakinya berapa yang pian jual. Jangan misalnya ulun ini bijakat gore 10 balik lalu ulun jual. Ulun beriakan duitnya, kada bisa karena diniati sudah banihnya tadi itu. Jadi itu kira-kira pian paham lah. Yang boleh dijual tuh orangnya kada bisa kita menyampaikannya zakatnya. Makanya zakat buah-buahan tuh langsung dijulung kepada orangnya. Hendak dijualnya, hendak dimakannya, hendak di pabriknya, wes terserah pokoknya. Karena itu hak dia, bukan hak kita. Terkecuali kita tidak bisa menyerahkannya karena mujakinya jauh atau ada halangan, dekat karena ada halangan. Itu baru kita itu boleh menyerahkannya. Begitu juga kalau hutang orang. Kalau hutang orang itu kita mau menjakatkan hutang orang itu, ndak boleh langsung ditelepon misalnya, nah hutangku semalam itu kujadiakan zakat atau nikah, kada bisa. Di dalam kitab Fathul Mu'in itu ada dua perisinya. Satu, dia menyerahkan dulu uang hutangnya dengan kita, lalu kita pegangi, baru kita niatkan, baru diserahkan dengan dia. Atau
Yang berhutang itu kita telepon, kamu ada duit kah? Bayar hutang dengan ada, 5 juta. Siapakan duit 5 juta. Inggih. Nah, duit 5 juta itu ku amanahi engkau untuk meniatkan zakatku. Nah, lalu diniatkan zakatnya dengan dia. Nah, setelah dia meniati baru kita padahkan. Yang ikam niati itu, zakat aku itu adalah untuk ikam. Seperti itu. Jadi seperti itu adalah kalau ambil apiknya, pian harus menyerahkan itunya. Kecuali ada izin dia menjual. Ya Syekh, Masya Allah. Saifuddin Muhammad. Nah, kering panggihari. Kiring pangi, Masya Allah. Masya Allah. Sami-sami, Masya Allah. Di mana guru? Di Lamandau. Guru, berapa batas perhiasan emas yang wajib dijakati? 2 macam. Nah, zakat perhiasan emas itu niatnya dulu yang utama. Kalau niatnya memakai itu walaupun sekilo kada wajib zakat. Tetapi kalau niatnya menyimpan alan ganala, niatnya menyimpan perhiasan, maka itu batas zakatnya adalah 1 sampai nisabnya yaitu 88 gram, 80 gram tuh. Salah terus. 80 gram kalau niatnya menyimpan itu wajib zakat. Ada juga di kitab lain menyebutkan 77,4 gram. Sampai setahun, sampai nisabnya, sampai kadarnya itu wajib zakat. Kalau niatnya menyimpan. Kalau niatnya memakai 100 gram, 200 gram, sekilo itu tidak wajib zakat. Menurut Imam Syafi'i. Tetapi kalau menurut Imam Malik, di dalam kitab Fathul Mu'in juga disebutkan itu tetap wajib zakat. Walaupun niatnya menyimpan, niatnya memakai. Itu tetap wajib zakat. Emasnya tadi itu, yaitu batasnya mulai 80 gram. Waalaikumsalam. Terima kasih doanya, Masya Allah. Leguh. Waalaikumsalam. Usir, Masya Allah. Minta doanya jualan ulun rami Pak Ustadz. Masya Allah. Amin. Masya Allah. Bagaimana sepentingnya Bang Ustadz kita bertarikat tasawuf untuk orang Islam? Kalau orang Islam itu kan ada kadar kemampuannya. Kalau dia merasa cukup sudah ilmu jahirnya, dalam artian ilmu syariat yang wajib telah dia pelajari, cukup sudah ilmu yang wajib-wajib bagi dia. Kalau dia mau naik ya terserah. Kenapa? Harus bertarikat. Orang itu bertarikat untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih naik lagi dia ke makam tajrid. Nah, sebenarnya semua pekerjaan kita ini salat, berzikir, itu namanya tarikat. Tarikat itu artinya jalan. Ntar dulu ulun angkat telepon apa pentingnya. Enggak, sami-sami, Masya Allah. Assalamualaikum Emilia Kamelia, maaf izin guru, kalau haid bolehkah baca amaliyah Ratibul Atas Al-Hadad? Terima kasih, kada boleh. Enggak, kenapa? Di situ kan Quran, ada ayat kursi, ada Fatihah. Enggak, kalau baca dalam hati tidak apa-apa. Tapi bagi orang yang sudah rutin membaca, walaupun dia tidak membaca, itu karena ada halangan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti dia membaca. Asalkan dia sudah istiqomah dengan bacaan itu. Kami lihatlah. Guru mohon petunjuknya guru. Masya Allah. Tita guru Wardi, terima kasih. Tadi ulun haul Solo Ustaz. Nah, tunggu di depan rumah. Iya kan? Masya Allah. Ulun haul Solo kemarin. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asa pinandu lawan piani ipar kabeh haki yalah yuk. Yang dahulu tinggal di Dahlia. Iya, tinggal di Dahlia. Hengge. Siapa garang piani? Maza. Masya Allah Kamelia. Terima kasih Kamelia. Masya Allah. Maza, siapa Maza? Maza. Satu pes. Tinggal di Banjar Kak Guru. Pernah tinggal di Banjar. Di Dahlia tadi. Hingga di Dahlia. Guru kalau mimpi Rasulullah kayak apa ciri-ciri wajib? Guru doakan ulun mudahan bisa ke akuran. Wandang sanak ba akuran. Hingga amin.
dah kada mau mana guru ulun ya berbuat baik ya dengan rasana. Tahun berapa guru? Tahun berapa lah? Tahun 2000, 2002, 2002, 2003. Ya 2002, 2003. Semua yang kita kerjakan nila jainigan nila, bahkan dalam satu tarikan napas itu sudah ada di dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa bidranya jerpian? Kelalaian dan takdir. Di dalam takdir itu kita ini diberi oleh akal oleh Allah taala untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Artinya kita masih diberikan oleh akal al halalu bainun wal haramu bainun. Ada orang itu yang dikuasai oleh nafsunya sehingga hilang akalnya. Seperti itu. Jadi semuanya itu sebenarnya di dalam takdirnya. Cuma kita nih memilih antara takdir yang buruk itu, kita diberi oleh Allah Ta'ala ikhtiar supaya kita jangan lupa ada yang baik dan ada yang buruk. Mun hendak mati siapa yang ulun ingat guru? Tergantung pian. Ingat pian apa ingatnya? Karena kita kada tahu tadi sesuatu itu bisa jadi kita termasuk ahli amal, tetapi kita bukan termasuk orang yang diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Karena ada di dalam hadis apa itu namanya, di dalam hadis arba'in, di dalam hadis arba'in itu disebutkan belum antaranya amun hendak mati siapa yang dilihat. Ya itu tadi, kita ini dalam beribadah itu kada boleh ada raja dan khauf, harus ada raja dan khaufnya. Artinya kita berharap di ketika kita meninggal itu husnul khatimah. Entah seperti apa meninggalnya, yang penting husnul khatimah. Untuk mencapai husnul khatimah itu banyak mengingat dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir sesuai dengan perintahnya. Guru bagaimana supaya secara kalam daim zikir di dalam batin selalu terjaga, terkadang bisa lupa. Kalau kita masih di dalam perjalanan, di dalam masa perjalanan menjalankan tarikat misalnya, itu masih kita dalam keadaan bisa lupa, bisa dalam keadaan lupa masih, terkecuali nanti diberikan oleh Allah Ta'ala makam mahabbah. Di makam mahabbah itu artinya makam orang itu sudah wasil kepada Allah Ta'ala, diberikan wasil kepada Allah Ta'ala. Nah itu orang itu makamnya bakabillah panafillah, dalam keadaan nanti bisa diberikan oleh Allah Ta'ala makam mahabbah. Nah kalau sudah di makam mahabbah itu orang itu kada bisa lupa lagi. Tetapi bisalah orang di makam salikin itu bisa ingat terus, ada. Karena orang itu kalau banyak berzikir terus, dia mesra zikirnya dengan dia tuh selalu ingat nanti dengan zikir walaupun dia tidak berzikir. Kalau misalnya orang zikir napas kuat, hu Allah misalnya, lalu dia itu nanti walaupun dia tidak mengingatkan kalimat hu Allah misalnya, atau mengingatkan Allah atau tidak mengingatkan la ilaha illallah, kalau dia senantiasa sering berzikir, dia akan mesra, nanti dia akan timbul sendiri nanti. Nah itu nanti sebenarnya gambaran bagi orang yang sudah di makam wasil. Kalau di makam wasil itu sebenarnya orang itu tidak mengingat zikir lagi, tetapi dia berada di dalam orang yang dizikirinya itu, merasa di dalam hadrah orang yang dizikirinya. Jadi beda nanti makam kita di waktu berzikir itu makam mesra dulu dengan yang dizikiri, dengan zikirnya mesra, baru nanti diberikan makam di mana kita itu bertemu dengan yang dizikiri, dalam artian orang itu wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang wasil inilah senantiasa nanti itu akan merasakan zikir yang sebenarnya. Artinya dia itu benar-benar merasakan seluruh tubuhnya, yang dipandang, yang dilihatnya, nampak kebesaran orang yang dizikirinya. Nah, disinilah makam namanya makam wasil ilallah. Nanti seperti itu tuh. Nah, ya seperti itu nanti hasilnya seperti itu terus nanti. Seperti itu. Dia seolah-olah berada di dalam hadrahnya terus. Cintai gurumu sepenuh hati sehingga disampaikan. Iya, yang utama itu sebenarnya seperti anaknya Pak Kaltim yang berikan ini. Yang utama itu pian punya murabi, cintai guru pian itu. Itu yang paling mudah orang mencapai wasil kepada Allah Ta'ala.
Yang paling mudah untuk mencapai wasil itu adalah dengan panah syekh namanya. Itu paling mudah. Paling mudah asalkan panah syekh itu memenuhi syarat. Yang pertama pian mencintainya, yang kedua kada be'etirat, yang ketiga berkhidmah. Itu paling utama. Tapi kalau pian itu senantiasa memesrakan dengan syekh, memesrakan itu menuruti, melihat, memandang, memesrakan sifat pian, memanakkan itu afal pian, memanakkan jat pian itu pada guru pian. Tapi kalau kita mencintai itu pasti seperti itu. Pasti kita memesrakan guru kita, mengingat guru kita. Kita memandang, ingat guru kita duduk, ingat guru kita berjalan. Itu seperti itu. Orang yang seperti itu tidak bisa juga mencapai yang seperti itu kecuali ada mahabbah. Kalau ada mahabbah pasti kada mau terbayang terus, kada mau ingat terus. Jadi syaratnya itu memang panah pada syekh itu yang pertama adalah mahabbah dulu. Mahabbah itu didapat dengan apa? Dengan dekat dengan guru. Itu sering melihat sidin, itu dengan sidin, dengan beliau. Sembahyang siapa yang ulun bayangkan guru? Kada usah membayangkan apa yang hadir. Kita itu dalam sembahyang itu, orang itu kan makamnya berbeda-beda. Ada orang itu di makam awam, asalkan dia ingat takbir, ingat bacaan itu khusyuk lah bagi dia. Kalau sembahyangnya orang salikin, apa yang dia bayangkan? Membayangkan ujar Nabi, anta budaka annaka tara fa ilam tara fa innahu yara. Seolah-olah merasakan, melihat itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala saja di waktu sembahyang. Kalau orang yang di makam wasilin selalu memandang jamal dan kamalnya ketika dia sembahyang, melihat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan memusahadahkan lagi, bukan menyaksikan, tapi dia merasakan jamal dan kamalnya Allah Ta'ala dikala dia sembahyang. Seperti itu. Jadi perbedaan makam kalbiyahnya itu berbeda, makam hatinya, makam suhudnya, makam musyahadahnya itu berbeda. Tergantung orang itu, tergantung orangnya. Itulah ulun judulakan khalwat judulnya. Khalwat itu artinya mensunyikan diri kita, mensunyikan hati kita. Dengan pandangan hati tadilah sunyi akuan kita, hilang akuan kita. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita khalwat. Khalwat artinya bersunyi dulu. Menyunyikan hati kita, mengosongkan hati kita tuh khalwat namanya. Jadi orang sembahyang itu siapa? Yang dipandang. Kalau orang makam di susada pasti dia memandang kebesaran Allah Ta'ala. Itu sempurna alam musahadahnya. Belum sempurna. Harusnya musahadah yang benar tadi itu adalah siapa yang dipandang dan yang memandang. Itu sama. Dalam artian murakabah dan musyahadahnya itu jadi dia memusahadahkan, dia yang merasakan, yang dimusahadahi, seperti itu. Abdul Khair. Masya Allah. Orang yang sudah di makam mahabbah ini semuanya dicintai. Makanya Rasulullah itulah setiap sahabat itu pasti merasa dekat dengan sidin. Setiap sahabat walaupun jarang bertemu. Kenapa? Karena sir mereka itu sama, yaitu cinta. Nah kayak itu juga pian kena dengan guru. Dengan guru itu semuanya santri itu cinta dengan guru. Dan setiap santri itu pasti ada cemburu kalau saya ikut dekat. Padahal aku dekat dengan sidin ya. Kenapa sidin? Tapi gurunya tetap memberikan kedekatan kepada setiap santrinya. Karena gurunya sudah di makam mahabbah. Karena dia kadang memandang lagi ini nang pintar. Ini kada pintar. Seperti itulah kalau orang di makam wasil. Di makam wasil itu kenapa? Lihat di Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu kan sidin, perawakan sidin kada sama dengan orang. Bahasa kita cibul. Nah sidin kan badan sidin kurang lebih tukang bawakan sandal Rasulullah tuh kurang lebih 50 cm aja. Awak sidin tuh 50 sampai 60 cm. Nah karena di pandangan Rasulullah, kalau orang yang sudah panah terhadap pandangan sama dengan pandangan Rasulullah, dalam artian kada sama pang kita ini dengan Rasulullah. Tapi pandangan kemakrifatan seseorang yang melihat jamal dan kamalnya, maka setiap orang yang dipandang itu merasa dicintai oleh sidin. Seperti itu semuanya. Buktinya pian cinta dengan seseorang guru itu pian ada timbul cemburu. Ada cemburu kalau dekat guru itu dengan yang lain. Seperti itu dengan murid lain dekat. Cemburu pian. Itu berarti sidqul mahabbah. Karena sidqul mahabbah itu menimbulkan ghirah namanya, cemburu.
Tapi cemburunya yang bagus. Tetapi guru yang bagus itu dia timbul sendirinya di antara murid itu, semuanya ngerasa dicintai terus. Masya Allah. Guru jika rasa sudah kadada lejatnya, gitu juga karena apa no? Karena rasa dan lejat kada ampun kita bagaimana guru? Kalau kada diberikan lejat kita usahakan. Makanya beribadah itu bila kita dalam keadaan kada musahadah, kada mau lejat. Karena buah daripada amaliyah kita diterima itu pertama dululah titah gurulah. Itu adalah kita merasakan kelejatan. Berarti itu sempurna tuh kita beribadah. Itu tanda ibadah kita tuh diterima, itu adalah kita merasakan kelejatan. Karena di makam kelejatan itu akan naik makam syahadah namanya. Akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tuh kadang merasakan kelejatan tuh kita rasakan dulu di batin kita ini, nah musyahadah kita tuh kita rasakan dulu, benar kata. Bisa juga titah gurulah kita itu merasakan kelejatan di waktu beribadah, ketika sebelum beribadah atau sesudah beribadah. Pian rasakan jadi 3 tempat ini. Kalau biasanya kalau baru kita hendak beribadah itu sudah merasakan lezat, berarti kita terlebih dahulu mencapai kelezatan itu, kelezatan musyahadah itu sebelum kita beramaliyah. Kalau kita belum mendapatkannya sudah bertawajuh, lalu waktu kita beramaliyah mendapatkan kelezatan, berarti amaliyah kita itu tanda dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima. Yang ketiga bisa jadi waktu sebelum ketika beribadah itu kadang merasakan lezat, tetapi sesudah beribadah baru nanti merasakan lezat. Ada seperti itu tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau waktu beribadah, sebelum beribadah belum merasakan asyik, rasakan nanti dulu tapakur. Habis beribadah itu bertapakur dulu, baru nanti insya Allah kita mendapatkan itu mendapatkan kelezatan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Guru, apa hukumnya barokok tapi duit masih minta kuitan? Haram hukumnya. Artinya menyusahkan orang. Barokok itu bila memudaratkan orang, menyusahkan orang, haram hukumnya. Karena hukum merokok itu ada 3. 1 haram, yang kedua adalah makruh. Makruh ini hukum yang dasarnya. Yang ketiga adalah wajib. Mana wajib itu? Wajib kayak apa guru aja? Wajib itu apabila nyawa pian terancam. Orang berokok, bila kada berokok kubunuh. Nah itu berarti haram, wajib tuh pian berokok. Baca di dalam kitab Bajuri di bab buyu, bab jual beli. Di situ wayubahul bai'u aja. Baca di dalamnya. Nah itu ada hukum rokok. Masya Allah, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya, Masya Allah. Terima kasih. Apa namanya Yazid. Ulun terangkan dulu sedikit tentang judul ulun inilah khalwat. Khalwat itu bahasa orang adalah bersepi, bersunyi, namanya khalwat. Khalwat itu. Khalwat ini terbagi 2, ada khalwat zahir, ada khalwat batin. Dalam kita menapaki khalwat ini bermacam-macam dulu. Ada yang secara syariat dulu khalwat namanya. Ada yang secara tarikat atau salikin. Ada yang khalwat yang di makam orang sudah wasil. Itu khalwat ini. Itu khalwat. Khalwat ini kada bisa langsung, misalnya langsung sunyi hati kita selain daripada Allah Ta'ala kosong. Kada bisa, kita harus melalui jalan riyadhah dan mujahadah khalwat ini. Dan khalwat ini yang sebenar-benar khalwat ini harus di bawah bimbingan guru lah. Jangan kada di bawah bimbingan guru. Harus di bawah bimbingan guru, artinya kita sudah punya murabi mursid. Karena harus di bawah bimbingan guru lah. Jangan kada di bawah bimbingan guru kalau punya guru. Kalau punya guru. Karena orang berkhalwat ini amaliyahnya adalah diberikan guru dan atas petunjuk guru. Nah, sedangkan kita beramaliyah itu saja, itu bisa kita itu mencapai
mencapai apa namanya, rusak amaliyah kita itu. Sedangkan kita beramaliyah itu ajalah di bawah bimbingan guru itu, kita bisa rusak kalau kada diperhatikan guru amaliyah kita itu. Nah, karena merasa kita ini orang yang paling beramaliyah, itu paling utama sudah. Nanti itu terpegang amaliyah kita, fadilat daripada amaliyah kita itu. Belum lagi keistimewaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan kita di waktu kita berkhalwat itu. Karena apabila pian itu termasuk orang ahli zikir, nanti banyak orang yang ahli zikir itu datang dengan pian. Seperti itu. Jadi macam-macam nanti pian alami. Jadi berkhalwat ini intinya kalau secara syariat kita sembahyang, ingat dengan Allah Ta'ala, itu khalwat juga namanya. Mensunyikan diri kita terhadap Allah Ta'ala, khalwat juga. Kalau orang di makam salikin, khalwatnya itu senantiasa hatinya dalam keadaan sunyi selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian dia itu senantiasa menyaksikan terus kebesaran Allah Ta'ala. Makanya orang ini kalau dia di makam ini, orang khalwat yang sebenarnya itu dirinya berujlah di dalam kamar dan dia bertafakur. Nah, terpakur jadi ya. Dia tafakur itu bukan memikirkan apa-apa, nah. Bertafakur itu satu, memandang kebesaran Allah Ta'ala sehingga dia merasa kecil, merasa hina. Memandang kudratnya Allah Ta'ala, merasa dia itu sebenarnya tidak punya kudrat. Nah, merasakan maksudnya ilmunya Allah Ta'ala, merasakan sifat-sifat Allah Ta'ala sehingga dia merasa jahil di hadapan Allah Ta'ala. Atau dia bertafakur merasakan bahwasanya hidupnya ini kada hidup kecuali dihidupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia memandang dirinya ini benar-benar mesra dengan sifat Allah Ta'ala, ta'aluk dengan sifat Allah Ta'ala. Itu nanti akan dibukakanlah futuhat bagi dia. Terus perjalanan seperti itu di bawah bimbingan guru. Nah, orang yang menjalani ini biasanya banyak diberikan oleh Allah Ta'ala keistimewaan karena senantiasa ingat dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena orang yang di makam khalwat ini sudah masuk ke makam tajrid namanya. Makam tajrid ini semua kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Ta'ala sudah. Ini ada terus kebutuhannya. Seperti itu. Itu ringkasnya dulu. Kalau khalwatnya banyak nanti ceritanya. Iya, tafakur itu asalkan ingat dengan Allah Ta'ala, kosong. Arti khalwat itu pian harus tahu. Arti khalwat itu mengosongkan diri selain daripada memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu khalwat namanya. Jangan kalau pian itu berkhalwat misalnya di dalam kamar, tapi pikiran kemana-mana itu kada khalwat namanya. Batal khalwatnya aja Ibnu Athaillah. Orang yang masuk ke dalam kamar tetapi hatinya di luar, artinya di luar selain daripada Allah Ta'ala, itu kada khalwat namanya. Walaupun dia itu berkhalwat. Khalwat itu walaupun duduk di tengah orang tetapi hatinya senantiasa melihat kebesaran Allah Ta'ala, itu tetap khalwat namanya. Khalwat batin namanya. Kalau orang khalwat zahir dan batin, zahirnya berkhalwat beribadah, batinnya itu senantiasa memandang kebesaran Allah Ta'ala. Guru kayak apa cara mengaktifkan Nur Muhammad supaya laduni terus masalah. Pian mengerti garang dulu Nur Muhammad itu. Nur Muhammadnya aktif terus, cuma pian yang kada tahu. Ini Nur Muhammad kada aktif, mati seluruh alam ini. Nah, lihati di piti ulun. Kita tuh mengerti dulu kalau mengaji Nur Muhammad tuh mengerti dulu. Ujar nang Jabir itu, innallaha khalaqa qablal asya nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Hanya jadi sidin wa minhu tafarra'al wujuda khalqan ba'da khalqin bima hadatsa wa ma taqaddam. Itu harus tahu pian. Namunnya kada tahu di situ kayak apa pian memusahadakan Nur Muhammad. Sedangkan pian kada tahu, kada mengerti bahwasanya bergerak berdiam kita, berpandir mendengar kita ini adalah daripada Nur Muhammad itu sendiri. Ini. Kalau murid tidak ada cemburu dengan murabinya lagi karena paham gurunya yang di makam mahabbah, sayang semuanya. Iya, benar itu. Di dalam diri tiada ngaluh lagi, apakah termasuk khalwat guru? Iya, itu berarti orang itu benar musahadahnya dulu. Ulun kada tahu lagi pian itu benar sudah musahadahnya. Misalnya di dalam diri ini tiada mengeluh, itu orang di makam tajrid seperti itu karena benar musahadahnya. Dia kada mengeluh dan meyakini semuanya ini diketahui oleh Allah Ta'ala. Dalam artian orang yang kada mengeluh itu satu, di makam dia melatih riyadhah di dalam makam salikin atau dia sudah wasil. Nah, kita mengetahui orang wasil itu nanti seperti itu. Kalau kita mengetahui diri kita wasil,
Ada dan tiada kita berdiam aja. Ada kadada sakit nyaman santai aja, dan kada memikirkan yang itu, yang ini kada memikirkan. Ini Nabi kan pernah bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Orang yang berat itu aja Nabi yang naik berat di depan kita ini kan ada bukit. Nanti ulun jelaskan malam habis maghrib. Ada bukit. Orang itu kada bisa naik ke bukit itu jar Nabi kecuali orang itu meringankan bebannya. Nah, bisa artinya itu sampai kepada puncak ma'rifat tidak bisa seseorang itu. Nah, lalu Abu Dzar bertanya, apakah aku ini termasuk orang yang berat bebannya atau kada wahai Nabi? Lalu Nabi bertanya, ikam wahai Abu Dzar besok adalah makanan. Ujar Abu Dzar besok ada makanan. Besoknya lagi adalah makanan. Kadada jar Abu Dzar. Nah, ikam termasuk jar sidin orang yang Orang yang ringan bebannya. Seperti itu. Yang kedua aja Nabi, seandainya ikam berisi makanan 3 hari aja untuk perbekalan makan ikam, maka ikam termasuk orang yang berat berarti. Nah, itu kalau di makam tasawuf kita itu kada bisa ingat berarti. Kada bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ima kita merasa kita sudah cukup. Nah, ima kita merasa sudah cukup. Jadi seolah-olah kada berhajat dengan Allah taala. Seperti itu. Jadi sifat kita itu kada bisa naik makam kita. Nanti Allah jelaskan insyaallah habis maghrib itu. Nah, di dalam diri tiada ngeluh lagi apakah termasuk khalwat. Ya, kalau memandang kebesarannya terus, ya tadi makam khalwat itu ada di makam salikin, ada di makam wasilin. Kalau makam wasilin itu sudah benar-benar khalwat, dia senantiasa di makam khalwat, yaitu di makam mahabbatun. Nah, orang itulah kada bisa makam zuhud wara yang sebenarnya kecuali sudah wasil. Di tas di bawah meja. Kalau jahirnya digunakan untuk beribadah semuanya. Jadi khalwat itu termasuk makam tajrid sebenarnya lah. Orang berkhalwat itu untuk naik ke makam tajrid, yaitu dengan mentajridkan dirinya. Dengan cara mentajridkan dirinya itu mengosongkan dirinya daripada mengingat selain daripada Allah Ta'ala. Itu namanya khalwat namanya. Jika sudah kosong walaupun di mana kita berada, guru rame tapi enggih. Tapi sunyi bersunyi tetap rame enggih. Artinya rame kah? Kada rame kah? Tetap rame. Karena yang dilihat itu bilanya sempurna, yang kita lihat rame terus. Yang menjadi masalah ini dirami. Kita tuh jadi orang bermusikan, tapi hati kita kada rame. Berduaan misalnya bermusikan, soranganan. Kita merasa rame. Berarti rame itu. Jadi kada mesti orang yang sudah sampai itu berduaan rami, orang banyak rami. Kenapa? Orang banyak makin tajalinya. Makanya orang di makam wali itu jangan dipadahkan banyak besi harta aja. Orang ini wali besi harta banyak benar kada juhud ya, salah pian mengartikannya. Kalau orang di makam wali itu semakin banyak nikmat yang diberikan Allah Taala, dia merasa fakir dan semakin nampak kekayaan Allah Taala di situ. Seperti itu. Makanya pian itu nanti perasaan itulah masalah fakir yang sebenarnya itu sesudah pian sampai di makam wasil. Kecuali keadaan pian itu nanti ada di makam di mana menerima apa aja diberikan Allah Ta'ala. Itu bisa suginya. Kayak guru kita tuh kan sugih macam-macam. Sidin itu sama aja, semakin diberi sidin merasa fakir. Karena yang diberi ini berarti fakir. Seperti itu. Yang kedua, orang itu ada di makam wali itu nanti dia tetap dalam kefakirannya. Karena dia asik melihat dirinya itu fakir karena nampak bujur. Nampaknya kebesaran kekayaan Allah Ta'ala itu pada dirinya, sehingga dia merasa fakir terus, kada mau dia berubah. Kenapa wali itu jah pada tinggi makamnya, kada maunya sugih. Dia memang seperti itu makamnya, kada bisa pian memaksakan orang harus sugih, tidak bisanya diberi orang berikannya, karena dia asik dengan kefakirannya, zahirnya batinnya merasa fakir. Nah, kalau orang yang di makamnya yang tinggi itu menerima apa adanya, apa yang diberikan Allah Ta'ala, anak sugih, anak jadi pejabat, tetapnya seperti itu. Karena kalau di dalam sir itu sudah diberikan dengan kita makam itu, kedudukan batinia kita itu. Nah, kita itu maksudnya memakirkan diri, enggak. Memang itu hal keadaan orang yang di dalam hadratullah. Makanya kalau orang senantiasa di dalam hadratullah itu kan ada yang menangis, ada yang sedih, terdiam. Nah, seperti hal itulah nanti yang akan jadi dia tabiatnya.
di waktu dia sudah wasil dan sudah dalam keadaan seperti apapun. Seperti itunya, karena sudah ada isyarat. Dia kada nyaman, misalnya kada nyaman ini. Memang tabiatnya. Karena dia selalu nampak kebesaran Allah Ta'ala. Kada hendak misalnya dimuliakan orang, kada suka dimuliakan orang. Itu bukan diulah-ulah. Karena memang dia tuh senantiasa malu bahasa kita itu. Karena nampaknya dia melihat kebesaran Allah Ta'ala. Ada orang yang seperti itu, makam-makamnya tuh berbeda-beda nanti. Makam kedudukan batiniahnya itu. Jadi kada hawa kita diulah-ulah. Kalau kita orang awam ini diulah-ulah, bulang, ganal, jubah, ganal, dihormati orang tuh suka kita. Padahal itu hijab yang paling besar itu. Hijabnya kada bisa keluar kita itu, kada bisa hati kita sunyi. Karena kalau kada dimuliakan orang, rasa ada di hati itu rasa sedih, kada menghormati aku lalu, kada mengerti lalu dengan tuan guru. Nah, misalnya lah. Nah, itu berarti hati pian rusak sudah. Rusak. Makanya kalau kita ini menapaki jalan salik itu, hilangkan kemuliaan dulu. Hindari kemuliaan, hilangi kekayaan dulu. Kalau hendak wasil, nanti kalau sudah diberikan makam, itu terserah hendak diberikan kemuliaan, hendak dihormati orang kada kah? Kenapa? Karena pian kada memandang itu lagi. Kalau kita di awal perjalanan sudah hendak dimuliakan orang, oh berat pian. Kada bisa wasil orang. Kecuali anugerah Allah Ta'ala aja lagi dengan kita. Berapa jam kita bakhalwat guru? Kita berdiam sembayang tuh berapa menit khalwat juga namanya. Ini kita menarik napas, lalu kita kosongkan diri kita, kada merasa sedetik aja khalwat juga namanya. Riyadahnya tuh panjang, tergantung gurunya. Tergantung guru. Kalau guru suruh keluar, kalau kada. Padahal khalwat itu di luar, di dalam sama aja. Sebenarnya guru menyuruh kita berkhalwat di dalam kamar itu untuk memastikan, untuk bujur-bujur kita ini, zahir kita ini sampai ke wasil itu benar-benar terjaga di makam tajrid. Di makam benar kita itu ujlah dengan manusia, hati kita ujlah daripada mengingat makhluk. Seperti itu. Itu intinya khalwat itu pian anak di luar kah di dalam terserah. Makanya ajar ulun tadi, ada guru yang mengizinkan muridnya berkhalwat karena dia tidak bisa istiqomah dengan amaliyahnya. Ada guru yang tidak bisa, kada menyuruh dia berkhalwat karena dia bisa istiqomah dengan amaliyahnya. Itu kita harus menuruti ilmu Rabbi kita. Khalwat batin aja lah. Sihat selalu, ini masalah tu buka kena angin. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Terima kasih yang mendoakan ulun. Masyaallah. Kalau seorang fakirnya cuma hanya fokus memperbaiki hati untuk mencapai kalbus salim, bagaimana? Iya, setiap kita itu titik gula. Kalau seseorang pikirannya cuma hanya fokus memperbaiki hati untuk mencapai kalbus salim, bagaimana guru? Iya, memperbaiki hati itulah, membersihkan hati itu titah guru lah. Kada bisa pian membersihkan hati yang sebenarnya itu kecuali melalui murabi mursyid. Murabi mursyid pian kada bisa. Murabi mursyid yang wali. Ngatakan setiap murabi itu mursyid itu pasti wali. Nah, kada bisa membersihi kalbu tadi dengan sebenar-benarnya untuk mencapai kalbun salim tadi kecuali satu. Itu nang awam benar yang yang kita tuh jarang terjadi. Kecuali Allah Subhanahu wa taala langsung menampakkan kebesarannya dengan kita, itu langsung tertunduk kita benar-benar dalam keadaan kalbun salim. Yang kedua itu kada bisa kada melalui guru mursyid. Seperti pian inilah ulun mumpun maaf dengan pian lah titilah pertanyaan pian inilah ulun jawabakan karena pian hendak memperbaiki hati jar pian lah. Kalau seseorang itu jar sidin jar pian pikirannya cuma hanya fokus untuk memperbaiki hati. Nah, itulah pian tadi itu karena disusupi oleh rasa aku nang ahli ibadah. Aku nang ini khusus membersihkan hati. Pian lupa dengan musyahadah nanti. Dengan menyaksikan bahwasanya pian merasa mampu untuk menghilangkan hati pian, membersihkan hati. Disitulah kita perlu murabi mursyid. Jar guru salah ikam Mbak Amalia. Kada guru ulun Mbak Amalia ini sudah artinya benar-benar ikhlas ulun. Nah, di dalam amaliyah itu pian merasa ikhlas, merasa pian nang beribadah, merasa pian nang hendak memperbaiki hati. Disitulah pian kada sampai kepada makam kalbun salim tadi. Kenapa? Karena masih merasa ada aku itu. Nah, disitulah fungsi guru murabi mursyid
nanti mencontohkan dengan akhlaknya bagaimana membersih hati itu sebenarnya. Membersih hati dia sebenarnya itu. Pian kalau pukos bersih hati ini seperti ini, ulun ceritakan lah. Ulun ceritakan, mudahan jangan terjadi dengan pian. Kalau pian pukos membersihkan hati, maka nanti banyak orang membenci pian. Benci dengan pian itu banyak. Nyatakanlah. Kenapa? Jadi karena hati pian harus bersih daripada membenci orang. Dan orang itu pun harus bersih daripada membenci pian. Kayak apa jalannya? Pian harus berbuat baik dengan orang yang membenci pian. Kalau pian membersihkan hati kada hiri, banyak orang yang hiri. Kalau pian bersihkan hati, jangan hasad. Pian banyak orang yang hasad dengan pian. Pian itu sangguplah dihasati orang. Kada mau bersih hati pian. Nah itu intinya tuh kena. Pian pulang setelah pian kada hasad, bujuk benar kada pian itu kada hasad dengan orang. Bukti kada hasad dengan orang, diundangnya, dipanggilnya misalnya, atau kada dipanggilnya, kayak apa pian itu supaya berbuat baik menghilangkan hasad orang itu. Itu baru pian titah guru lah, baru pian mengerti nanti membersihkan hati. Kalau kada diuji seperti itu pian kada mau bersih hati pian. Disinilah fungsi guru kita mencontohkan kayak apa guru kita itu berbuat baik kepada orang yang menjalimi sidin. Itu contoh sebenarnya murabi kita mencontohkan. Sidin kada memadahkan, beliau tidak mengatakan nah seperti ini cara orang supaya jangan hasad tuh ikam. Tidak seperti praktikakan dulu. Yang mempraktikan itu pertama kita, yaitu kita menghilangkan rasa hasad kita dulu, rasa benci dengan orang yang hasad dengan kita. Hilangkan dulu rasa bencinya. Habis itu baru kita berbuat baik dengan orang tadi. Baru pian mendapatkan putuhan, terbuka bersih hati pian. Itu kada bisa pian. Kalau pian sorangan aja kada bisa dibimbing, kada dibimbing dulu. Orang hasad pian tambah hasad, orang benci pian tambah benci. Berarti musahadah pian belum bagus lagi, kada bersih lagi hati pian. Nah, kalau orang memusuhi pian baik, pian orang hasad pian baik. Nah, itu bujur musahadah pian sudah. Cobaannya seperti itu. Makanya mencoba ini kada orang lain yang sanak. Keluarga yang mencoba. Orang terdekat kita yang mencoba. Itu pian mengatakan. Makanya itu perlu guru. Mengingat moderator simatkan bang, yang penting-penting kada terbaca, kada terbaca abah kalau ini berzikir, iya itu pertemuan batin kayak Pak Gojar, kayak Pak Karamat mulai tarib ke Subara batatawakan licaknya. Karamat itu diberikan aja kepada orang yang menjalani salikin masa khalwat. Tapi pian jangan menyamakan antara satu dengan yang satunya. Karamat beda lah, bila. Jadi orang itu diberikan karamat itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Karamat yang paling termulia di antara karamat itu adalah tajalinya kebesaran Allah Ta'ala. Paling tinggi karamat. Karena orang bisa istiqamah di makam musyahadah namanya. Alhamdulillah. Iya. Sulit lidah untuk bicara lagi guru jika sudah paham. Amin ya rabbal alamin. Guru, pertemuan batin kayak fajar, kayak karamat. Karamat itu timbul setelah kita mendapatkan panah pada sifat, panah apal. Itu baru timbul karamat. Karamat itu karena kebesaran warid yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dimakamkan. Itu terjadi karamat. Kalau wasil aja kada bisa. Kalau wasil aja dulu itu belum tentu diberikan karamat. Karamat itu nanti setelah warid yang diberikan Allah Ta'ala, di mana warid itu kan setiap warid yang diberikan dia bertambah ma'rifah. Semakin dia bertambah ma'rifah, dia semakin dia tenggelam, semakin hilang.
maka semakin hilang itulah terjadi karamat kun namanya dia. Kemana aja bisa sebenarnya kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala, isarahnya seperti itu. Kenapa? Karena setiap kita terbuka ketika kita itu mendapatkan futuhat itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di dalam sifat dan apalnya itu, dunia itu kecil. Kadang kita itu seperti menggenggam dunia kalau kita rasakan. Seperti dunia orang yang jauh itu seperti dekat, seolah-olah kita melihat. Kenapa? Karena sifat kita kadang berlaku, tetapi sifat Allah Ta'ala lah yang berlaku. Jadi kita tuh kadang merasakan kita itu kayak orang di Mekah itu kita bisa menyentilnya. Seperti itu. Kadang kita melihat dunia ini seperti ini di dalam telapak tangan kita, tapi bukan kita yang melihat. Tetapi dengan maksudnya itulah namanya fana. Orang fana pada sifat itu artinya sifat Allah Ta'ala lah yang berlaku dengan dia. Karena sifatnya Allah Ta'ala itu memandang dunia ini kan ada artinya. Makanya dikatakan dunia ini adalah seperti titisan air. Jarum yang ditiupkan ke lautan lalu diangkat setitis, itulah dunia. Nikmat. Makanya kalau orang mencapai ma'rifat itu kadang melihat hakikat dunia itu. Nah, kadang sebesar telapak tangannya. Nah, seperti itu. Itu namanya terbukalah sir daripada sifat Allah Ta'ala dengan kita. Malam yadri lam yajuk. Kita harus membicarakan itu. Nah, di situ nanti terjadi karamat namanya orang tadi. Nah, para aulia itu yang senantiasa tenggelam di dalam sir itu, nah ini bisa berpindah. Bisa kelihatan orang di sini, ada di sini. Nah, karamat itu dia merasakan. Oke. Masya Allah. Assalamualaikum guru, izin menyembahnya. Bingung apa yang hendak ditakutkan. Waalaikumsalam, aman masalah. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Panjang umur, amin ya rabbal alamin. Semuanya mudah-mudahan panjang umur. Assalamualaikum tahun guru. Kayak apa caranya membersihkan hati dari suudzon? Ya tadi itu, suudzon itu kan kita sangka baik, semuanya minallah, daripada Allah Ta'ala. Orang yang sudah belajar tauhid itu mudah aja mengamalkan ilmu tauhid tadi. Makanya ulun tuh lebih fokus kepada sifat wahdaniyat. Karena orang itu bisa husnudzan, pengamalan husnudzan itu adalah di sifat wahdaniyat. Amalia sifat wahdaniyat itu adalah husnudzan. Husnudzan itu mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Seperti itu Ahmad lah. Jadi pian pandang ya, semuanya ini adalah anugerah Allah Ta'ala, rahmatnya Allah Ta'ala. Apalagi pian yang musahadahnya di Nur Muhammad, bah inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Seberataan kadang pian kadang memandang itu adalah rahmat. Kenapa? Karena Nur Muhammad itu adalah kesempurnaan daripada sifatnya Allah Ta'ala. Orang yang panah dengan Nur Muhammad, dia akan melihat kesempurnaan jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Jadi kalau orang di dalam musahadah itu misalnya sempurna, dia memandang Nur Muhammad, maka kadadanya mencela akan sesuatu, itulah husnudzan namanya. Husnudzan, kada mau lagi suudzan. Bila pian suudzan berarti pian kada memandang Nur Muhammad itu adalah rahmat. Kalau pian itu memandang di jalur tauhid, pian berarti kada mengatakan bahwasanya sifat Allah Ta'ala itu sempurna. Kalau pian suudzan, itu bedanya. Jadi kalau kita memandang Nur Muhammad, itu kada mau suudzan. Kenapa? Karena kita memandang itu adalah rahmat, seberataan. Kalau kita di jalur tauhid, itu kalau kita suudzan berarti pian menyatakan sifat dan apal Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala itu kada sempurna. Itulah yang menjadikan kita ini kada bisa mencapai ma'rifat itu kalau kada sempurna dulu wahdatus suhudnya. Jadi pian wahdatus suhud itu harus sempurna dulu. Sempurna wahdatus suhud baru pian mendapatkan wahdatul wujud. Nah, wahdatus suhud itu amalannya apa? Husnudzan amalannya. Tapi orang macam-macam nanti amalannya, macam-macam. Kalau ulun madahkan itu. Coba pian pikirakanlah kalau mengamalkan tauhid itu. Orang yang bertauhid cuma dengan ilmu aja, dengan ilmu saja. Atau orang mengisahkan Nur Muhammad, tetapi dengan ilmu aja, kada bisa lagi merasakan di makam tauhid itu tenggelam, atau di makam orang itu di Nur Muhammad itu tenggelam, kada pernah. Dia pasti mencela, ada mencela. Berarti kenapa? Karena dia belum terbuka hakikat daripada sesuatu gerak, sesuatu yang dijadikan. Itu adalah kenyataan sifat Allah Ta'ala. Setiap Allah Ta'ala itu menjadikan itu sempurna, karena sifatnya sempurna, apalnya sempurna. Kalau dia memandang sesuatu kada rahmat, berarti pandangan musahadanya terhadap Nur Muhammad belum jadi lagi, belum sempurna lagi.
Melihat ini, wah, itu belum sempurna lagi. Makanya orang ma'rifat itu biasanya tuh banyak diam. Dia kecuali munkarat. Orang berbuat mungkar lalu dia menegur, itu ada banyak. Itu kan sesuai dengan nur Muhammadnya. Sesuai dengan nur Muhammadnya. Kenapa? Karena kenyataan nur Muhammad itu dijahirkan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Membawa hukum syariat. Pandangan hakikat sama aja seberataan. Kalau amalia wirid bersama bolehkah? Kalau sendirian guru boleh, jangan ada apa-apa. Berwiridan itu siapa melarang? Mbak Amalia. Jadi kita ini tiada hati ya bersih. Ya tanda hati bersih. Ya tadi tanda hati bersih itu ada di tingkatannya. Di tingkatan syariat orang itu kadang merasa dengki, kadang merasa iri, kadang merasa apa. Itu tingkatan hati bersih di tingkatan syariat. Di tingkatan salikin orang itu hatinya bersih, itu kadang ada hasad, iri, dengki, takabur dan merasa ada akuan, tidak ada. Itu tingkatannya di tingkatan salikin. Kalau di tingkatan orang arifin bersih hatinya kadang ada lagi yang dipandangnya. Itu aja dipandangnya. Itu bersih hati di tingkatan salikin. Makanya ikhlas itu ada tingkatannya, Galuh Banjarlah. Ada di tingkatan orang awam, ada di tingkatan orang salikin, orang ahli amaliyah, ada di tingkatan orang yang sudah mencapai ma'rifat. Jadi bersih itu kayak apa aja. Kalau bersih secara hakikat, pian kada ada lagi yang pian lihat selain daripada itu. Itu bersih yang sebenarnya, itulah namanya ikhlas yang sebenarnya. Assalamualaikum guru, izin ulun mentarida umput menyaksikan, mendengarkan. Enggih kada apa-apa. Kalau kurang jelas lihati di YouTube-nya nanti. Lihati di YouTube-nya MT Nur Mustafa Lamandau. Jangan lupa di follow. Mendengarkan piti-pian guru. Iya, kalau yang sempurnanya pitiknya tuh, yang sempurnanya dilihati di YouTube ulun. YouTube-nya namanya MT Nur Mustafa Lamandau. Nah, itu kalau yang sempurna. Kalau di piti-piti ulun ini kan sebahagian aja. Sebahagian ulun potong-potong. Nah, itulah. Ulun andak itu. Berarti kalau kita hendak berisi sabar dan ikhlas kayak itu juga Kak Guru. Iya, maksudnya ikhlas dan sabar sampai kepada makam di mana kita itu yang tajali suma. Itu karena ikhlas dan sabar itu nanti di makamnya adalah tajali nanti di terakhirnya. Ikhlas nanti melihat benar-benar bersih hati, sebenarnya kada lagi melihat apa yang diberikan orang dengan kita itu ikhlas saja kita ada kada ada sama aja. Nah, sabar seperti itu aja. Sabar itu artinya dia bertakluk dengan ilmunya Allah Ta'ala. Sebenarnya sabar itu kada dirasakannya. Sabar itu kalau bahasa Arabnya sebenarnya tawakal namanya. Kalau sudah di makam ma'arifin, inya kada mengerti sabar itu karena dia berada di dalam menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Kalau sabar kita kan karena sabar menahani orang, kada hendak emosi dengan orang. Kada seperti itu nanti, tapi makamnya dilalui dulu, makam sabar yang sebenarnya tenang ini kita lalui, dihina orang macam-macam itu kita lalui, ujian kada berduit, macam-macam kita lalui dulu cobaannya, supaya kita dalam sabar itu, dalam menjalani itu senang kita. Nah, bila pian senang sudah rasa asik dengan Allah Ta'ala, itu berarti pian mencapai makam sabar yang sebenarnya. Begitu juga dengan ikhlas. Ikhlas itu beribadah, waktu terbuang, ibaratnya tuh waktu tabuang macam-macam nanti cobaan orang ini macam-macam, tetap masuk ke dalam tawakal sehingga sampai tajali ikhlas itu kada ada lagi yang nampak. Benar-benar hati pian tuh bersih, kada memandang ini itu lagi. Nah, itu baru ikhlas yang sebenarnya. Yang pian ingatakan tuh ampunnya aja lagi. Nah, itu bedur pian sudah di dalam makam ikhlas dan sabarnya benar. Upaya pertolongan. Kalau sudah tiada merasakan karena diri ini tiada daya dan upaya kecuali pertolongannya. Iya itu. Karena di makamnya tergantung nanti. Makanya jar ulun kalau yang seperti itu makam la haula wala quwata illa billah itu bisa masih makam di makam musyahadah dalam artian makam salikin. Dia memesrakan dulu dengan itu. Nanti di makam wasilin ya seperti itu nanti yang dia rasakan. Artinya kada merasakan lagi apa-apa, kada dirasakannya lagi.
Amin ya rabbal alamin. Orang parak lah guru yang menguji. Kebanyakannya orang yang parak. Orang dekat dengan kita biasa. Amin ya rabbal alamin. Guru kayak apa kita khalwat jalan? Karena ulun sambil bagi, ya bagus. Khalwat itu bagus, hendak jalan kah, hendak khalwat nang berdiam kah. Apa nama YouTube-nya dulu? MT Nurul Mustafa Lamandau. MT Nurul Mustafa Lamandau. Sama ini juga cuma ditambah Lamandau. Berat juga guru lah menjalani, iya berat. Pian puluhan tahun dulu menjalani itu. Hingga sampai pian kada merasa apa-apa lagi itu. Ini apa namanya lah? Besar gelas ulun nih jahe, susu jahe. Pertanda apakah orang yang ulun anggap mursyid ulun datang di dalam mimpi mengajarkan? Itu berarti pian dalam bimbingan sidin, berarti Om Ishak lah. Itu masih dalam bimbingan, kita belum wasil berarti. Zikir batin apa yang menghilangkan sifat-sifat iri, dengki dan lain-lainnya. Zikir kalbu namanya, yaitu musyahadah. Kada bisa kita dengan zikir aja, ada bisa dengan musyahadah. Musyahadah itu apa? Memandang kebesarannya Allah Ta'ala. Baru pian bisa menghilangkan sifat-sifat iri. Yang kedua dengan praktiknya, seperti ulun katakan tadi. Orang yang hiri, bagaimana orang itu tidak hiri dengan kita? Dengan apa dulu? Dengan menghilangkan hiri dulu di dalam diri kita, hasad diri dalam diri kita. Kita hilangkan hasad kita, hiri kita dulu dengan orang itu yang iri dengan kita, lalu kita itu praktik menghilangkan hiri orang lain. Itu baru pian namanya musyahadah. Makanya jar ulun tadi menghilangkan iri itu kada bisa pian kalau tidak dengan musyahadah. Dengan musyahadah. Musyahadah itu apa? Menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala. Berhaklah aku ini hiri, berhaklah aku ini benci dengan orang. Berhaklah, sedangkan dia itu adalah kenyataan sifat yang sempurna. Itu dulu kita pandang di batin kita, hilang kita. Oh berarti aku salah musahadahnya, karena aku ini menghiri orang, benci dengan orang. Padahal yang ku benci ini adalah makhluk yang sempurna dijadikan Allah Ta'ala. Harus seperti itu. Setelah habis dengan kita tidak ada lagi iri, dengki. Baru pian berbuat baik pulang dengan orang itu, bagaimana dia itu supaya tidak iri dengan kita. Baru zahiran wabatinan sempurna pian. Nah, baru sempurna pian menghilangkannya itu. Di situ langsung terbuka putuat pian. Kalau bisa tuh orang tuh sarik dengan kita, lalu kita tuh menghilangkan dingin hati kita kada sarik dengan orang. Habis itu kita beri hadiah orang itu supaya orang itu kada marah dengan kita, atau kita kawani dengan orang tadi. Kita kawani supaya orang itulah ulun padahkan rahasianya lah. Orang itu benci dengan kita tuh karena kada tahu aja dengan kita. Di makam ilmu itu. Kalau orang tuh pian marah dengan kita, coba pian dekati, rangkul inya langsung cinta dengan kita. Disitulah terbuka putuhat pian langsung. Yaitu pian baru mengerti, artinya memperbaiki hati orang setelah hati kita baik. Rahmat kita itu. Karena kalau musyahadah kita tuh benar memandang dia itu adalah kebesaran Allah Ta'ala, sesarik-sesarik apapun orang itu, kalau sudah kita rangkulnya kada sarik. Karena nama rangkul itu adalah kenyataannya. Nah itu dia. Nah, jadi baru kita sempurna, kada marah namanya, kada hasad. Itu baru sempurna kita. Kalau kada bisa, hindari aja dulu. Belum bersih hati kita, yaitu hindari dulu. Supaya apa? Hati kita ini benar-benar tawajuh dulu, benar-benar musyahadah. Aku ni salah. Setelah mantap, baru kita orang yang dengki tadi kita dekati. Seperti itu. Banyak pian praktik, kada bisa pian menghilangkan iri dengki itu kecuali pian praktikan dulu, merasakan. Takdir Tuhan tuh ada nama mujbar, ada nama mu'allaq namanya lah. Ada yang berubah dengan sebab ikhtiar, ada yang berubah dengan sebab doa, ada yang berubah dengan sebab kebaikan. Kalau ada nama Muhammad itu bagus. Kalau ada nama anak Muhammad itu bagus. Jika seseorang sembunyi tapi kadarullah kita terpaksa untuk tatampai, bagaimana? Tuh kada apa-apa.
sembunyi itu. Pian kalau bisa menyembunyikan sir, itu akan diberi sir. Jadi kalau kita lagi udah khaluwat, lagi dalam perjalanan, itu banyak diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita nampakkan. Jangan kita ceritakan terkecuali dengan murabi mursyid kita. Itu syarat diantaranya untuk mendapatkan daripada sir yang lain. Sampai kita kena benar-benar menerima sir itu dan paham benar-benar. Jadi kita belum paham, kita ceritakan tuh kada boleh dulu. Santai aja dulu. Nanti ada masanya. Masanya tuh kapan? Satu, isyarat dari guru, izin dari guru. Itu berarti sudah sampai kita. Ya guru sudah selesai dengan aku, terserah ikam Jersidin, semuanya aku ridai. Nah itu menunjukkan bahwasanya kita sudah di makam, selesai dalam bimbingan beliau, dan semua sudah diridai oleh beliau. Nah disitulah kita mulai akan terbuka putuhat-putuhat kita. Di waktu dalam perjalanan kita itu akan terbuka lagi, karena sudah mendapatkan keridaan guru. Karena keridaan guru itu tahulah pian, hakikatnya keridaan Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah ridha, berarti Allah Ta'ala ridha dengan kita. Jadi pian itu, Mbak Amalia itu, kenapa harus melalui bimbingan guru? Karena apabila kita mendapatkan bimbingan guru, disitulah kita akan mendapatkan keridaan. Karena sudah sempurna pandangan kita dengan guru kita itu siapa hakikatnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Rasulullah itu? Adalah kenyataan daripada Nur Muhammad yang tajali langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mendapatkan ridhonya, berarti pian akan terbuka tuh putuhat-putuhat pian. Di waktu perjalanan itu akan dibukakan dan dirasakan. Itu makanya kenapa seorang itu bisa ingat terus itu. Kenapa? Karena dia sudah mesra. Sudah mesra ketika terbuka putuhat itulah. Itu gunanya kita berguru itu. Sehat selalu jasmani, amin ya. Maaflah baju ulun ini terbuka kadang hilang pesona dunia. Karena kemuliaan dunia ini kan ada namun kita pandang sudah. Batakun apa hukumnya amun rukuk tangannya sambil ke bawah lutut? Rukuk makruh hukumnya. Akang Junaidi. Kucing harus mandi di papan. Kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan kayunya jati. Mali harapin langsung taganang dari umur. Masya Allah. Meninggalnya seorang yang sudah ma'rifatullah, sudah wali, meninggalnya napas itu termasuk apa, Guru? Meninggalnya napas itu masuk apa, Guru? Masuk makam di musyahadah. Meninggal secara hakikat namanya. Merasakan pian pula tinis. Merasakan pian bola tinis pian Guru. Izin Guru. Pakaian pian saat sangka apa tuh? Izin Guru. Pakaian pian saat sangka baik, membawa diri terpelihara awal sudut pandang kepada hamba. Sifat api di wujud hamba dan sifat air latif wujud hamba, agar kita tidak mengiktirat. Karena ulun ini orang bungul. Ini Masya Allah. Guru meninggalnya orang ma'rifatullah, napasnya itu termasukkah apa yang keluar? Apa tuh? Ma'rifatullah itu napasnya tuh masukkah apa keluarkah? Orang ma'rifat itu antara keluar, masuk, di antara keluar dan masuk seperti itu. Nah lah orang ma'rifat itu kada mesti napas. Kalau napasnya keluar ma'rifat, kalau keluar, kalau masuk ma'rifat juanya. Sedang akan keluar ma'rifat juga. Orang ma'rifat itu. Jadi japian orang ma'rifat itu napasnya dikeluarkah masukkah? Keduanya, bahkan di tengahnya. Nah, ulun contohkan. Amun orang ini bergerak ini berdiam. Lalu dia bergerak. Orang ma'rifat itu waktu bergerak ini kah dia ma'rifat, atau waktu dia bergerak, atau waktu berdiam? Kada. Di waktu berdiam dia ma'rifat, di waktu dia hendak menggerakkan ma'rifat, di waktu bergerak pun ma'rifat. Ma'rifat itu meliputi sayangnya. Kada bisa nak keluar aja ma'rifat. Bila urun menarik napas,
Marifat ulun guru ada kayak itu. Ada kayak itu pian anak menarik tuh marifat harus marifat. Itu orang marifat itu. Marifat tuh kenal sebelum kenal. Tahu sebelum tahu itu marifat. Itu marifat namanya. Jadi orang marifat tuh bekijip matanya waktu bekijip marifat lah. Iya. Waktu hendak bekijip marifat juga. Waktu dia mau memejamkan mata, sedang memejamkan mata marifat. Waktu dia mau berucap, ketika berucap marifat artinya kenal. Bahwasanya dia tidak berucap kecuali diucapkan, tidak bisa bergerak kecuali digerakkan. Itu baru ma'rifat. Mangga naskar lah. Jangan pian keluarnya aja ma'rifat ya. Kalau latihan iya. Kalau latihan. Kalau waktu latihan. Kalau sudah di makam ma'rifat tuh apa yang kada ma'rifat? Semuanya ma'rifat. Izin bertanya guru, kayak apa caranya menyikapi kita sedang diberi penyakit serius? Iya penyakit serius berobat sayang ke dokter ini penyakit apa dulu? Siti istifadah Masya Allah. Semua karena rahmatnya bujur. Tapi jika kita masih memandang ada sebab, tapi segalanya harus saja bagaimana. Nanti orang itulah titah gurulah. Ada yang diberikan makam asbab, ada yang diberikan makam tajrid. Nah di sini fungsi guru tuh. Fungsi guru tuh nanti memberitahu pian di makam tajrid dan di makam, bukan memberitahu. Guru itu membawa kita ke makam tajrid atau menetapkan kita di makam asbab. Yang kedua isyarat dari Allah Ta'ala. Makam tajrid dan makamnya tadi itu makam apa tadi itu makam asbab itu dua macam nanti pian. Itu dari guru pian. Kayak apa ulun ini di makam tajrid meninggal aku kada di makam asbab kada bisa. Itu ada kita itu nanti di makam sebab. Itu kita menjalani salik itulah. SMJR Masya Allah. Iya, masalah kaji, masalah. Amun melihat janda belum lagi guru. Meninggalnya seorang kabila pian datang dari Solo semalam. Ulun guru amalkan bismillahirrahmanirrahim baik. Semua amalan itu baik asal istiqamah walaupun sedikit. Alhamdulillah mana. Assalamualaikum umpat betakun guru. Hukumnya amun rokok. Tadi sudah menjelaskan. Malam ini insyaallah belajar. Guru apa meninggal? Itu pertanyaan dah sama lah. Alhamdulillah. Sampai di sini gitu lah. Ulun persiapan majelis. Nanti kalau pian kada hauran nanti ikut majelis ulun habis maghrib insyaallah. Insyaallah habis maghrib kena insyaallah. Mudah-mudahan kita disyahadkan, dibukakan futuhat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Sejam lebih dahulu. Sejam berapa nih? Sejam 10 menit. Mudah-mudahan kita seberataan senantiasa dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terbuka futuhat lah yang paling. Ini mudah-mudahan dibukakan Allah Subhanahu wa taala futuhat kita. Amin. Assalamualaikum. Nanti habis maghrib kalau pian kada hauran bisa ikut ulun lab nanti di masjid.